Sesosok jasad tanpa identitas ditemukan warga di sebuah rumah kosong di Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Saat ditemukan, jasad tersebut tinggal tulang belulang dengan bagian kepala terpisah dari tubuhnya. Yo, assalamualaikum dan selamat malam. Mungkin di antara kita sudah pernah ada yang mendengar berita terkait penemuan sesosok mayat lelaki remaja yang ditemukan di perumahan terbengkalai Bulakapal, Bekasi. Ya, jadi ini adalah perumahannya. Dan perumahan ini sudah terbengkalai sejak tahun 1999. Berita di televisi tersebut mengabarkan sesosok mayat remaja tergantung di jendela dan kondisinya sangat memprihatinkan. Badan dan kepalanya itu udah terlepas. Dan yang lebih mirisnya lagi tuh ya, kepalanya itu masih tergantung. Kemudian badannya itu tinggal tulang belulang, udah nggak ada dagingnya. Di situ diberitakan yang menemukan pertama kali adalah anak laki-laki. Kurang lebih dia tuh habis bermain bola. Nah, sebelum malam hari ini gue kesini, kemarin gue sempet kesini untuk survei. Sebenarnya rumah yang sebelah mana yang pernah ditemukan mayat tersebut. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika gue nyampe di sini, gue ketemu 6 orang anak sore-sore yang habis main bola juga. Akhirnya gue tanya, Dek, emang bener di sini pernah ditemukan sesosok mayat? Nah, 5 orang temennya itu mengatakan dengan serentak, dia bang yang nemuin. Gue langsung terdiam. Akhirnya gue menemukan narasumber yang sebenarnya. Dan di situ gue langsung bertanya pada dia. Namanya Fajar ya, namanya Fajar. Jar, coba ceritain kronologinya gimana. Akhirnya dia menceritakan, jadi bang, saya habis main bola. Nah, sebenarnya dia yang nemuin ini 2 orang, Fajar dan Rizky. Cuman sekarang Rizky itu udah nggak tinggal di Bekasi lagi. Oke, lanjut ya. Dia bilang, jadi saya lagi main bola bang. Kemudian saya sama Rizky mau bakar singkong. Karena di sini kan lokasinya berdekatan lah sama kebun singkong dan lapangan. Akhirnya saya metik singkong bang. Saya taruhlah di rumah itu, di halamannya. Kemudian saya lanjut nyari kayu. Nah, di sini lokasi dia nyari kayu. Di rumah-rumah yang ini. Nah, sementara penemuan mayat itu di sini. Saya nyari kayu bang. Nah, rumahnya yang ini. Kemudian saya juga nemu kasur bang katanya. Akhirnya dia mau bawa kasurnya ke rumah ini, tapi nggak kuat. Karena keberatan, kan mereka juga sekitar masih kelas 6 SD lah. Akhirnya mereka cuman bawa kayu aja. Nah, terus si Rizky ini, Jar, kok di sini kayak bau bangkai tikus begitu. Dan si Fajar pun mengiyakan, iya Ki, kayak bau bangkai tikus. Nah, singkat cerita lagi, si Rizky mau buang air kecil. Akhirnya Rizky masuk ke rumah ini. Setelah Rizky masuk, akhirnya si Rizky nemuin mayat yang udah tergantung itu. Dan Rizky pun teriak, Jar, tolong. Nah, si Fajar langsung masuk, nyamperin si Rizky. Dan dua-duanya terdiam, gak bisa bergerak. Akhirnya, singkat cerita mereka pun lari lah, bilang ke RT. Nah, makanya di berita tersebut, yang jadi narasumber adalah RT. Dan RT itu mengatakan awal kali yang menemukan adalah
anak-anak yang sedang main bola. Kemarin gue juga setelah Fajar menceritakan kronologinya, Jar, ini kan kamu lancar nih nyeritainnya. Coba sekarang saya rekam ya. Nah, di situ Fajar langsung terdiam. Bang, saya nggak mau inget cerita itu lagi, nggak mau cerita itu lagi. Ya, dan akhirnya makanya sekarang gue ceritakan sendiri apa yang udah gue dengar dari si Fajar tersebut. Oke ya, gue bakal masuk ke rumah penemuan mayat remaja ini. Sebenarnya di depan ini nggak kalah menarik ceritanya, teman-teman. Di sini ada empang ya, atau danau lah kecil di sebelah sana. Di sana pernah ketemu juga sosok mayat ibu-ibu tua. Katanya sih beritanya dia itu kepatok ular, kemudian jatuh ke danau atau empang tersebut. Nah, kemudian disitulah dia meninggal. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya, gue punya teman sudah dari 2014 nggak ketemu. Mereka juga konten kreator horor. Mereka berempat. Tapi setelah dari sini mereka taubatan nasuha dan nggak mau lagi konten horor. Jadi singkat ceritanya, mereka di sini ketemu pocong, men. Mereka ketemu pocong. Teriak-teriak lari dan sudah taubat nggak mau lagi ngonten sampai sekarang. Makanya malam hari ini gue cuman mau masuk satu tempat di sini aja, yang tempat penemuan mayat remaja. Dan besok gue mau lanjut ke sini, tempat penemuan mayat ibu-ibu tua dan 4 konten kreator teman gue itu yang nemuin pocong dan sekarang udah taubat. Saking takutnya dia udah nggak mau lagi. Oke ya, gue mau langsung masuk aja ke sini. Oke, dan sekarang gue udah masuk ke dalam rumah di mana tempat ditemukan sesosok mayat tersebut. Ya, jadi di beritanya lokasi penemuan mayatnya ada di sini. Cuman kayaknya ini udah nggak bisa dilewatin. Semak-semaknya udah tinggi banget. Gue lewat dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rumahnya kayaknya udah mau rubuh juga nih. Udah bahaya banget. Di sini juga udah ditumbuhin pohon-pohonan pisang dan semak-semak liar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, gue kayak dengar suara sesuatu di dalam. Permisi. Wah, ada pohon beringin. Kayak ada suara perempuan nyanyi ya. Men, kayak ada suara perempuan nyanyi. Nah, dan si Fajar, wow, permisi. Wah, di sini ada kamar. Rumahnya udah bener-bener nggak layak banget, men. Udah penuh semak. Dan ini bener-bener pohon beringin. Astagfirullahaladzim. Dan si Fajar mengatakan ketika dia masuk ke dapur, dia menemukan tas dari si korban tersebut.
Oke, kayaknya lokasinya di sini nih. Gue lihat, itu apa itu? Celana ya? Oh bukan. Ya, di lokasi penemuan tersebut ada stiker, kayak stiker motor gitu. Men, beneran serius, ini kayak ada suara perempuan nangis loh. Kayak ada suara perempuan nangis. Bismillah. Gila, ini tekanannya luar biasa di sini, men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada sesuatu, men. Ada sesuatu yang nimpuk gua. Astagfirullahaladzim. Kacau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamar mandi. Dan ini kamar. Tembus ke sana. Gila, men. Wow. Gila, jendela. Serem banget, cuy. Ini nembusnya kemana ya? Oke, sekarang gue ada di dalam kamar, di mana tempat mayat ditemukan. Dan tepat di atas kepala gue ada pohon beringin. Ya, bagus. Dari tadi banyak suara kalian. Dan tekanan kalian kepada saya luar biasa beratnya. Oke. Untuk kalian yang berada di atas pohon sana, sama sekali saya tidak mengganggu. Nggak lebih, saya hanya melakukan eksplorasi untuk hiburan semata. Dan tidak ada satupun yang saya rusak bagian dari kalian. Jadi jangan pernah mengganggu kehadiran saya. Pohon beringin ini. Oke, sekarang gue mau ke tempat di mana mayatnya ditemukan. Oh, ini dapurnya. Yang si Fajar menemukan tas. Oke lah. Mungkin ini benar dapurnya. Pohon beringinnya gede banget, men. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Wih, gila, ditutupin dong. Maksudnya apa ya? Nah, bener ini lokasinya, men. Ini stiker yang ada di berita, stiker motor. Men, ini maksudnya apa ya? Kemarin gue survei nih, nggak ada ini loh. Berarti ini jatuh dari atas. Ini jatuh alami tanpa ada orang yang nutupin. Apa maksud dari semua ini ya? Ya teman-teman, jadi kemarin itu nggak ada ini. Kayaknya ini jatuh alami dari atas. Gila, men. Apakah ini maksudnya menghalangin gua supaya nggak masuk ke tempat ini? Ya teman-teman, jadi di sini ditemukannya sesosok mayat remaja itu.
Ya Allah. Coba ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue sekarang tepat berdiri di mana mayatnya ditemukan, men. Nah, ini bekasnya nih. Coba kita lihat, ada nggak sih bekas-bekas rambutnya? Tapi nggak ada kayaknya rambut-rambutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga masuk ke kamera. Allahu Akbar. Halo. Siapa kalian? Gila, men. Dengar nggak? Suara. Ih, Allahu Akbar. Men. Benar-benar parah gua. Allahu Akbar. Kayak suara ngorok, men. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah nggak ada apa-apa di sini. Apa? Siapa yang bersuara barusan? Teman-teman, nanti coba diulang. Di titik tadi yang gue kaget, kayak ada suara ngorok. Oke, gue nggak kuat. Gue nggak kuat, men. Astagfirullah. Oke, teman-teman. Episode kali ini gue cukup di satu rumah ini aja. Sebenarnya gue mau masuk ke rumah yang satunya lagi, di mana tempat penemuan mayat ibu-ibu tua dan 4 konten creator menemukan pocong. Cuman kalau gue satukan jadi satu episode, kayaknya nggak seru. Dan gue besok mau lanjut ke rumah yang satu lagi.